akhir tahun semakin dekat, tapi window dressing di akhir tahun dan January effect yang diharapkan datang makin terlihat samar. Pada akhir tahun ini, isu dari The Fed malah semakin jelas. Varian Omicron dan COVID-19 pun makin menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana kita sebaiknya memilih saham? Berikut analisis dan tips dari Willinois Sitorus, Head of Research Trimegah Sekuritas. Ya, kalau menurut saya sih untuk Desember sampai Januari, menurut saya sih tidak begitu ada window dressing ya yang berdampak signifikan ya terhadap posisi pergerakan harga-harga saham. Naratifnya market masih sangat dinamis untuk saat ini ya. Biasanya kan kalau window dressing itu dipakai buat memperbagi portfolio investasi. Biasanya beli mungkin saham-saham yang big caps, yang blue chip, yang mungkin masih performance-nya masih belum begitu naik gitu ya. Cuman ya menurut saya sih kondisi market sekarang bisa dibilang kan sekarang mungkin lagi pemulihan dari pandemi ya. Window dressing masih belum menjadi suatu hal yang berdampak gitu dibandingkan sebelumnya. Karena kan sekarang juga saham-saham yang naik bukan karena industri atau cyclical factors, tapi naiknya juga memang karena ada faktor-faktor tematik gitu, misalnya kayak digital, teknologi. Kalau kita lihat kan Indonesia itu negara yang semestinya diuntungkan dari kenaikan harga komoditas ya. Paling nggak kita lihat dari sisi pajak pemerintah itu atau dari sisi fiskal tentunya itu membaik ya. Ya, jadi memang kan udah sentimen market memang sudah mengarah ke tapering. Injeksi likuiditas dari Fed itu akan menurun terus. Nah, sekarang ini kan itu turun ke level 60 billion, habis itu akan turun lagi ke level 30 billion by early next year ya. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang sudah diekspektasikan. Kita lihat aja dari sisi US yield-nya juga itu cenderung stabil ya di level 1,4 sampai 1,5% tidak bergerak. Kalau saya lihat sih nanti pasti orang akan melihat Indonesia itu lebih telat ya. Selama pandemi ini saya udah lihat banyak hal-hal yang positif untuk Indonesia dan kita juga dapat windfall benefit dari komoditas boom. Kalau kita lihat dari sisi makro kita sangat kuat, dari sisi sistem perbankan juga likuiditasnya itu sangat kuat. Dari sisi perusahaan-perusahaan yang listed, kalau kita lihat balance sheet sama free cash flow sudah sangat kuat. Jadi fundamental kita itu bisa dibilang sangat kokoh untuk sekarang ini ya. Lama-lama investor asing itu kan melihat Indonesia ini negara yang menarik ya. Untuk indeks untuk tahun depan sih saya mungkin ekspektasinya itu di level sekitar 7.400 sampai 7.500 ya buat akhir tahun depan ya. Masih lebih dari 10% upside ada. Ya, kita bukan saintis ya, jadi tentunya kita juga selalu menghadapi hal ini dengan waspada. Cuman kan kalau memang ya saya baca-baca Omicron itu juga dari strain dari varian yang lama ya. Memang kan belum ada bukti seberapa ganaskah varian ini, seberapa resiko ketidakampuhan vaksin kita. Ini kan semuanya belum ada final conclusion. Terus kita lihat ini belum kayak Delta gitu. Delta kan kemarin memang parah banget. Kalau kita lihat data-data matriksnya, itu juga belum ada ancaman. Kasus COVID kan di dunia naik. Ya, tapi angka kematian nggak naik kan, jadi persentasi angka kematiannya kan actually masih di tren yang menurun. Tapi like I said, kita selalu waspada, ini selalu menjadi subject to risk, ekonomi real sector itu jalan. Jadi kalau selama ini variannya itu tidak membahayakan, itu kayak Delta, semestinya itu tidak begitu dampak ke market. Yang berdampak ke market itu menurut saya adalah jika angka kematian itu naik, atau nggak kedua jumlah kapasitas di rumah sakit itu semakin meningkat. Untuk tahun depan saya lebih suka cari saham-saham yang value ya, atau saham-saham yang defensif gitu. Mungkin definisi defensif itu udah sedikit berbeda ya dibandingkan zaman dulu gitu ya. Jadi di saat saya melihat banyak defensif, banyak saham-saham, menurut saya saham yang lumayan cukup value itu adalah ICBP, Indofood ya. Memang dari sisi makronya consumer itu bukan industri yang menarik lah ya. Karena kan kalau consumer itu biasanya kita ukur dari upah minimum ya. Upah minimum kan selama 2 tahun ini nggak bisa naik, tahun depan pun naiknya cuma 1% gitu. Tapi ini kan jualannya Indomie itu kan orang tetap makan. Bahkan orang yang biasanya makan daging kalau ekonomi lagi susah,
Makanya apa? Jadi kalau kita lihat earnings mereka selama pandemi itu bagus, valuasinya sangat murah di sekitar 13-15 kali PE. Sedangkan saham-saham seperti Cimory, Vian itu tradingnya sudah sangat jauh lebih premium. Saya juga melihat kayak saham Sido, earningsnya itu atau laba bersihnya tetap bertumbuh terus even sejak pandemi, even sejak selama 5-6 tahun ini. Sedangkan PE-nya itu masih sekitar 20 kalian ya. Jadi ini juga value stocks ya yang perlu dicermati. Nah ketiga, kita juga tetap melihat saham-saham siklikal kayak BTN. Kita lihat permintaan perumahan itu akan tetap kencang terutama tahun depan ya. Memang ada resiko dari ketimpangan sosial. Ini wajar terjadi kalau lagi pandemi kan. Salah satunya supaya bisa cepat pulih adalah membangun infrastruktur. Kalau kita bangun properti ya, apalagi perumahan buat rakyat ya, itu kan lebih dari 80% dari bahan pokoknya itu adalah dari Indonesia. Jadi rakyat kerja membangun rumahnya untuk rakyat kembali gitu. Nah itu yang diperlukan. Jadi policy kayak gini itu menurut saya yang lebih penting. FLPP kan tahun depan targetnya 28 triliun, tahun ini 17 triliun, itu naik signifikan ya. Itu level paling high ever, dan dari semua sahamnya tentunya BTN itu diuntungkan. Kita juga lihat saham kayak BNI, dari sisi price to book value-nya itu murah, company juga banyak restrukturisasi, dan ini menurut saya kedepannya potensinya juga bagus. Ini saham-saham yang old economy ya, kita juga tetap memantau saham misalnya kayak Sumarekon, properti itu juga menarik. Dan yang terakhir, kita selalu memantau naratif market ya, atau temanya market gitu. Mungkin selama 1,5 tahun ini temanya paling kencang digital. Pokoknya yang digital sahamnya naik, tapi menurut saya juga sebenarnya tema-tema digital itu hanya sebagian aja. Menurut saya sih tema yang penting adalah yang membantu perekonomian Indonesia dalam jangka panjang ya, untuk membebaskan Indonesia dari middle income trap. Tentunya kita perlu menguatkan industrialisasi. Jadi saham-saham yang nikel, itu kan nikel bisa buat mobil listrik, semestinya saham-saham yang kayak gitu naik, misalnya kayak Harum, atau saham-saham yang berhubungan dengan kendaraan listrik, misalnya kayak Indika mau lari ke kendaraan listrik, terus ada beberapa perusahaan juga mau naik merambah motor listrik, misalnya kayak Mcash punya Volta, sahamnya juga naik. Terus misalnya kayak healthcare tentunya kalau kita lihat ini juga kepentingan negara kan, untuk supaya gimana mengurangi bebannya BPJS. Rumah sakit itu kan strukturnya terlalu gede. Alangkah bagusnya klinik juga udah bisa jadi the next rumah sakit ya. Nah kalau ada company yang melakukan strategi seperti ini, ya tentunya itu menjadi suatu tim yang menarik. Misalnya company melakukan ESG inisiatif, atau company merambah ke renewable energy, itu akan menjadi naratif dan tim yang bagus. Sebenarnya itu banyak company sudah melakukan inisiatif, kayak perusahaan batubara, itu sudah banyak yang pelan-pelan sudah mengkomunikasikan strategi mereka untuk menurunkan exposure mereka dari batubara. Nah, siapa itu yang bisa melakukan inisiatif-inisiatif ini lebih cepat dan lebih baik, menurut saya akan ada apresiasi dari market ya.